selamat datang di podcast ketiga edisi Mahasiswa Berprestasi. Nah, kali ini bersama aku Shelin dari PRPM akan ngobrol-ngobrol seputar mahasiswa berprestasi bersama dengan narasumber cantik kita nih. Udah ada Wawa dan Polika. Halo. Hai. Nah, Wawa dan Polika merupakan mapres utama 1 IPB tahun 2023. Nah, sebelum lebih jauh nih, boleh dong Wawa dan Polika kenalan dulu sama sobat prestasi yang lagi nonton. Oke, halo rekan-rekan prestasi atau biasanya yang lebih akrabnya sobat prestasi. Kenalin, aku Polika Sinci, aku angkatan 57, anak komunikasi digital dan media ya program studinya. Jadi tentu aku dari sekolah vokasi di kota. Iya, anak kota ya. Halo sobat prestasi, kenalin aku Azara Putri Santi, tapi biasanya dipanggil Wawa. Aku dari DHH 57, sama juga sama Polika satu angkatan, dan aku anak Dramaga. Satu anak kota ya, satu anak Dramaga ya. Nah, anak kota dan Dramaga nih lagi sibuk apa sih sekarang? Waduh. Gimana anak kota? Aku kebetulan makin kota nih, dari Bogor ke Jakarta. Waduh, ngapain tuh sibuk Enggak, apa? karena kemarin aku baru selesai belajar di Wardah, lebih tepatnya selama 6 bulan, dan baru banget selesai sekitar 12 hari yang lalu. Jadi sekarang selesai magang, abis itu istirahat dan menyelesaikan tugas akhir sambil nyiapin S2. Oke, kita Doain ya. bareng ya. Amin. Wawa gimana nih, lagi sibuk apa? Kalau aku ya sebagai mahasiswa tingkat akhir ya Kak, pastinya lagi sibuk penelitian dan juga karena ngurusin foundation, jadi sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Oke, luar Masya biasa Allah. ya. Sabar nih dua mapres cantik kita ini teman-teman. Nah, ngomongin tentang mapres juga nih Wawa dan Polika. Di tahun lalu, di tahun 2023, apa sih sebenarnya motivasi yang Wawa dan Polika punya ketika mendaftar kemudian ikut seleksi di mapres IPB? Oke, mau siapa dulu? Kamu dulu. Oke, aku tuh sebenarnya mentinya Bang Imam, Mapres 2 Nasional 2018 kan. Nah, dari situ tuh teman-teman aku tuh emang orang yang pengen jadi Mapres semua. Finally, aku dengan itikat baikku untuk belajar lebih banyak, jadi kayaknya oh Mapres itu tempat banget nih buat belajar yang tepat gitu. Apalagi setelah tahu dari Bang Imam itu bahwa Mapres IPB pembinaannya bagus, ketat, padat, ketemu dosen yang emang beda background story-nya, dapat banyak insight. Di situ semangat belajar aku tuh meningkat. Makanya aku pengen jadiin Mapres itu beneran tempat wadah aku buat mengembangkan diri aku gitu. Oke, Wawa gimana Wawa? Kalau aku ya Kak sebenarnya ini short story. Aku tuh cuman pengen orang tua aku bisa datang ke IPB, ke kampus, diundang gitu, dan ngelihat ada muka anak kayak di banner. Banner. Kalau teman-teman ingat mungkin biasanya kita bannernya di depan FDIPA kering tuh. Nah tapi kalau misalnya cerita panjangnya, sebenarnya dari SMA aku udah tahu ada di dunia ini yang namanya kompetisi Mapres gitu. Karena kebetulan juga waktu SMA tuh Wawa kerja kan, untuk cukupin biaya pendidikan juga, sehingga ya lingkungan mahasiswa tuh sering ngobrolin tuh PKM, Fibnas, Mapres. Akhirnya tahu, cuman kayak ya udahlah gitu, hanya sekedar tahu. Dan dari awal masuk IPB sebenarnya nggak yang terlalu ambis Mapres sih Kak. Bahkan sempat di satu titik kayak enggak deh, aku nggak bisa jadi Mapres deh gitu, nggak ikut banyak lomba. Tapi pas ngelihat lagi tuh, oh ternyata Mapres tuh nggak cuma mereka yang menang lomba aja kok, banyak lagi kompetensinya. Jadi deh aku ikut deh coba gitu. Jadi ada titik balik ya yang kemudian kayak aku harus coba nih gitu. Benar. Ya. I see. Oke, nah menuju seleksi mahasiswa prestasi di IPB dan mungkin di nasional juga, boleh diceritakan apa aja nih persiapan yang Wawa dan Polika lakuin gitu dan persiapkan pastinya. Oke, aku dari sampai IPB mungkin ya. Boleh. Oke, kalau misalkan sampai IPB, itu beneran IPB tuh ketat banget ya seleksinya. Kayak oh my god, dari awal seleksi sampai akhir ke nasional itu totalnya 9 bulan teman-teman. Betul. Satu kompetisi aja. Terus ternyata orang tuh bilang, Kak kalau jadi Mapres kompetisinya harus menang 100 kali ya gitu. Ternyata buat jadi Mapres, buat masukin kompetisi itu maksimal 4. Terus prestasi-prestasi yang lainnya itu kayak haki, terus kalau misalkan nulis buku dan sebagainya itu totalnya 10. Jadi emang beneran harus nyiapin prestasi. Yang pertama capaian unggulan, kedua kalau di IPB itu dilihat banget produk inovatifnya kan, apakah memungkinkan untuk dibawa ke nasional atau enggak, itu juga PR. Karena kayak mencari masalah dan membuat prototyping itu sangat lama tentunya, dan kayak nggak bisa dalam 1 minggu ada ide tuh, tapi kita harus survei, nyari masalah, harus wawancara ke orang yang berkompeten,
Selain itu juga bahasa Inggris kita tahu kan nggak bisa satu malam langsung kamu bisa bicara bahasa Inggris, tidak. Jadi kayak oke, emang harus itu 3 hal yang perlu disiapin. Tapi ada satu lagi Kak yang ada di nasional dan di IPB juga dilihat banget, yaitu kayak mental sama kepatutan. Jadi bisa dibilang kan kalau Mapres itu dutanya Kemendikbud ya, nanti disiapin ya secara halusnya begitu. Iya, jadi kayak dilihat banget bagaimana kita bersikap, bersosialisasi, berempati kepada orang lain. Jadi kayak harus jadi manusia yang baik dan ingat juga bahwa mengusahakan kebaikan itu baik. Wah, luar biasa ya. Kalau Wawa gimana nih Wawa? Apa aja disiapin? Persiapannya pasti tadi 3 ya, ada CU, bahasa Inggris sama GK. Jadi di tingkat IPB itu sebenarnya udah sama banget kayak di tingkat nasional gitu Kak. Jadi kita udah mulai terlatih ya pool mentalnya sama di IPB. Nah terus dari departemen, fakultas, IPB, habis itu kita dikirim ke wilayah. Nah persiapan di wilayah sih lebih kurang sama ya, tetap ada 3 poin tadi. Habis itu selesai di wilayah kita kepilih untuk jadi tahap awal nasional. Jadi nggak langsung nasional teman-teman, tahap awal nasional dulu. Di situ kita nyiapin sama lagi tetap 3 itu, CU, GK, dan bahasa Inggris video, ngomongin tentang SDGs gitu. Terus udah deh kepilih lah akhirnya. Berapa ya Bu zaman kita tuh? 16-an gitu ya? Iya, 16 dari awalnya ribuan jadi ratusan. Iya, 16 dengan tahap saringan yang luar biasa ya. Iya benar banget. Dan sebenarnya tuh kita kalau Wawa pribadi ya Kak sempat yang rada bisa nggak ya gitu, jadi setidaknya jadi finalis deh dulu gitu. Nyampe nasional bisa gak ya? Jangan kan menang di nasional, deg-degan lolos ke nasionalnya aja. Udah deh sampai akhirnya di tingkat nasional itu tuh persiapannya lebih intensif ya pastinya sama IPB, karena kita bener-bener di karantina teman-teman. Selama Siapa yang sakit? Banyak banget tuh cerita-cerita. banyak banget ceritanya. Tapi overall seru banget ya. Kayak memorable banget. Karena kita deket sama teman-teman Ditmawa, terus kayak teman-teman Mapres IPB juga ngebantuin. Jadi kayak kerasa banget walaupun kita maju sendiri, tapi di belakang kita tuh rombongan satu institusi. Iya benar. Dari semua pihak juga membantu gitu ya. Oke, nah tapi kan selama proses itu pasti menemui berbagai kendala gitu ya, entah apapun itu, entah persiapan untuk nasionalnya ataupun kendala di diri pribadi sendiri. Nah kalau dari Wawa dan Volika, boleh dong ceritain mungkin kendala-kendala yang mungkin bisa diantisipasi sama sobat prestasi yang ingin menjadi Mapres selanjutnya nih. Silahkan. Mungkin kalau dari aku, karena Wawa tuh sebenarnya nggak terlalu passionate banget ya Kak di bidang yang Wawa tekuni sekarang di pendidikan ya. Jadi menurut Wawa juga kalau misalnya teman-teman pengen jadi Mapres, pastikan teman-teman tuh benar-benar passionate gitu di jurusannya teman-teman. Setidaknya persiapkan gagasan kreatif yang benar-benar mateng, yang teman-teman tuh sangat-sangat paham gitu dengan ide yang diajukan. Gitu sih, karena kemarin tuh kendalanya di situ sih Kak, karena di bagian GK-nya. Kalau di bagian CU overall aman. Oh sama satu lagi bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris aku tuh for your information guys, kayak bisa dibilang middle ke bawah lah gitu. Dan alhamdulillah bisa mematahkan stigma bahwa Mapres tuh harus pinter bahasa Inggris gitu. Ya alangkah lebih bagus kalau misalnya kita bisa. Tapi kalau misalnya kamu pengen join Mapres tapi bahasa Inggrisnya masih jelek, terus kamu ngurungkan niat, kayaknya pikir-pikir lagi deh gitu. Karena dalam prosesnya juga kita akan terus belajar ya. Bener. Tuh. Kalau dari Volika gimana? Kalau secara teknis kan tadi ya CU, bahasa Inggris, KTI itu tuh effort banget ketika harus implementasi alat prototyping. Kalau buat diploma ya, parah. Itu kayak capek banget karena untuk mengusahakan satu hal kayak harus bolak-balik. Aku harus ke tukang jahit dalam 1 hari. Terus Bogor kan macet ya Bunda ya, mohon maaf. Dari tukang jahit, terus misalkan ke SLB-nya karena aku bawa tunagrahita, itu tuh bisa ngabisin waktu yang banyak. Belum lagi aku dari kota ke Dramaga, jadi jarak itu. Terus juga makanya kesehatan tuh perlu banget dijaga. Itu juga tantangan banget selain dari teknis untuk mendukung keseluruhan produktivitas Mapres. Kesehatan beneran banget harus diperhatiin. Gimana caranya aku tetap tidur cukup dengan kegiatan yang padat walaupun agak susah tidur 7 jam sehari ya waktu Mapres. Tapi selain itu juga ada satu lagi Kak, kayak komunikasi. Kita itu kan berhadapan dengan dosen-dosen dan orang-orang dari background story yang berbeda. Bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan kreatif kita atau ideas yang ada di kepala kita dengan cara yang baik dan mereka pahami.
itu juga menjadi tantangan tersendiri. Terus selain itu banyak sekali ekspektasi yang datang kepada kami gitu. Orang menganggap bahwa kami harus selalu memberikan yang terbaik, harus juara, harus sebagainya. Tentu memberikan yang terbaik itu sudah pasti. Tapi alangkah baiknya dalam proses itu, walaupun banyak ekspektasi datang, alangkah lebih baiknya kita itu tetap punya prinsip diri, tetap menjadi diri sendiri, tapi versi terbaik. Itu tantangan yang besar. Ya. Nah itu kuncinya, kayak kita harus tetap jadi pribadi, diri sendiri tapi menjadi versi yang terbaik gitu ya. Oke, nah itu tadi baiknya di kendala dan lain-lain. Kemudian apa sih pelajaran yang akhirnya Wawa dan Volika petik gitu selama proses pembinaan dan persiapan kalian menuju di Mapres Nasional? Apa aja akhirnya yang kalian tarik pelajaran buat diri kalian? Kalau Wawa sih ada 2 ya Kak. Pertama, menjadi pribadi yang antusias gitu. Mungkin selama ini ada part-part di mana Wawa tuh sangat antusias, tapi mikir lagi kayaknya ya let it flow aja deh gitu. Karena orangnya sebenarnya sebelum jadi Mapres tuh let it flow banget anaknya. Tapi perlu kita tuh menyiapkan harapan-harapan untuk kedepannya gitu, biar nggak let it flow aja. Dan untuk menyiapkan harapan itu pasti kita butuh antusias yang luar biasa gitu. Karena kayak beriringan sama Volika selama 2 bulan ya guys. apa dia? Kayak dia tuh orang yang antusias gitu loh Kak untuk segala hal. Jadi secara tidak langsung karena tidurnya bareng, makannya bareng, mandi doang yang nggak bareng ya. Tekan ya kamu ya sama aku ya. Jadi tuh benar-benar antusias banget guys. Nah terus yang kedua adalah menjadi sosok yang pembelajar gitu. Mungkin selama ini Wawa tuh punya konsep hidup bersyukur gitu. Dan pas waktu itu ngomong sama Mas Ari, waktu itu kita lagi di review ini loh Pol, yang pas psikologi kita itu pas lagi di review, kayak sebenarnya tuh konsep dari bersyukur tuh bukan hanya menerima aja, tapi ketika kita udah menerima, kita maksimalkan. Mas Ari bilang kayak gitu, kayak wow, jadi untuk memaksimalkan itu kita harus jadi sosok pembelajar. Biasa karena menjadi pembelajar itu kalian juga harus siap menerima berbagai masukan dan yang lain untuk diri kalian menjadi lebih baik. Benar. Kalau Volika gimana? Ada fun fact sih sebenarnya selama Mapres. Aku punya cita-cita yang tinggi, mimpi yang besar, tapi ketika Mapres aku merasa, Volika, apapun cita-cita kamu, apapun mimpi kamu, hal yang perlu diutamakan adalah kamu memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Itu kayak penting banget karena setinggi apapun jabatan kita, sebagus apapun title kita, ketika kita punya masalah sama orang lain, itu kita merasa nggak nyaman, nggak tenang, dan kayak membenci orang lain itu adalah racun yang kita minum sendiri kan. Jadi gimana caranya kita tetap memiliki hubungan baik dan bisa menjaga hubungan baik itu. Itu yang aku dapat ketika Mapres. Tapi overall, proses kehidupan Mapres itu tuh kayak literally membuat aku menjadi sosok yang lebih banyak tersenyum. Karena kalau biasanya mungkin orang lihat kekurangan aku disimpan di dalam hati, tapi karena aku mewakili institusi, jadi setiap kekurangan aku akan dilihat dan akan diberikan saran. Jadi ketika aku ada sesuatu kekurangan, itu langsung dikasih feedback sama orang lain, dan di situ aku jadi merasa, oh aku tahu kalau di jendela Johari kan ada sikap kita yang tidak terlihat oleh diri sendiri. Nah itu tuh jadi aku tahu informasi itu dan bisa memperbaiki itu. Itu penting banget dan itu ngerasa impactful banget sampai sekarang. Ada lagi Kak, satu lagi pelajaran di Mapres, saling menyayangi ya Wak. Hidup tuh aku sama Wawa sama-sama Mapres 1 IPB yang ke nasional, tapi karakter kita tuh beda banget. Cara kita belajar tuh beda banget, kayak 180 derajat. Gimana? Kayak kalau Wawa misalkan lihat suatu kekurangan di orang lain, itu dia bakal berempati dulu, kasihan dulu gitu loh, kayak langsung ya ampun hidupnya kayak gini kenapa ya. Kalau aku lihat kayak gitu langsung kenapa ya dia kayak gitu, alasannya apa ya, jadi logis dan dia pakai hati gitu. Iya benar-benar. Feeling banget ya. Tapi akhirnya saling melengkapi. Ketika mungkin kalau dalam project, aku gimana projectnya itu bisa mencapai target, kalau Wawa gimana projectnya tetap manusiawi. That's why aku ngerasa, wah kayaknya aku nggak bisa deh sampai ke nasional kalau partner aku bukan kamu. Kayak Wawa tuh yang bikin aku semangat juga gitu loh, Bapak, karena dia ceria banget, selalu ngajarin aku buat senyum. Jadi kayak itu nggak akan dilupain sih. Tisu. Jadi saling mengisi juga ya, saling memberikan impact juga satu sama lain ya, karena kebetulan karantinanya cukup lama ya. Lama banget. Waktu itu 2 bulan ya? Iya. bulan ya, sebelum ke wilayah dan nasional. Upin-ipin kita, ya kemana-mana bareng. Kemana bareng, sakit bareng, apa-apa bareng. Tapi lebih sering Wawa sih sakit daripada Volika. Dia tuh sehat banget Kak, bahkan ya di waktu pembinaan fun fact-nya, kalau pagi tuh jam 5
dia tuh udah yang depan laptop nonton video apalah, entah video pembelajarannya dia gitu. Terus jam 6 dia udah pergi ke bara buat beli ubi, beli sayur. Sampai satu momen mau bilang, Monika kamu kan nenek-nenek deh. Udah beli ubi gitu ya, belanja sayur. Terus cucu yang bisa bangun. Tapi seru sih Kak, berproses sama Monika. Luar biasa. Terus kita ini teman-teman. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Dan kemudian itu sebenarnya hampir menjawab sih. Pertanyaannya adalah apa sih yang akhirnya membentuk kalian menjadi diri sendiri sekarang ini gitu. Walaupun tadi mungkin udah sempat dibahas gitu ya, tapi poin apa yang menjadi turning point kalian yang kayak akhirnya aku bisa kayak gini tuh apa momennya? Siapa dulu? Kamu dulu Bang. Oke, jadi gini loh Kak, atas setiap apa yang kita lakukan selalu ada feedback dari orang lain dan feedbacknya itu berbeda-beda walaupun tujuannya baik. Tapi literally kayak kadang tuh beda banget, dari A kayak gini, dari B kayak gitu. Dan ketika aku ngikutin A, kata B tetap kurang. Ketika aku ngikutin B, kata C tetap kurang. Jadi kita nggak pernah bisa sempurna. Sampai akhirnya aku capek banget dan aku pengen jadi diri aku sendiri. Terserah orang suka atau enggak, aku akan tetap jadi diri aku sendiri. Karena walaupun aku gagal, aku sudah menjadi diri aku yang benar-benarnya aku gitu. Itu adalah momen yang sebelum final, detik-detik sebelum final, Hamin 2, Hamin 1, sampai aku tuh nggak bisa nangis kan depan orang, tapi di Hamin 1 aku bisa nangis bahwa itu sebuah pencapaian selama 9 bulan nggak pernah kan aku. Bener, terus kita yang nangis di kamar hotel gitu kan, saling peluk-pelukan. Karena aku udah ngusahain 9 bulan yang terbaik dan aku tahu aku nggak sempurna, tapi ada yang lebih penting daripada kemenangan, yaitu hidup tanpa penyesalan. Jadi dari situ, aku tidak akan menyesal, aku sudah memberikan yang terbaik, aku akan jadi diri aku sendiri di depan para juri, di depan orang-orang. Jadi alhamdulillah ketika final itu enjoy banget. Itu adalah turning point aku di detik-detik terakhir. Ya, detik-detik terakhir banget sebelum ketemu juri malah kan. Oke, kalau Wawa gimana? Kalau Wawa sih secara keseluruhan turning point Wawa itu sebenarnya pas Wawa join Otsko. Otsko mana Otsko? Nih Otsko. Pas join Otsko, soalnya sejak SMA, SMP bahkan SD gitu, Wawa tuh yang nggak punya arah gitu loh Kak. Kayak kacamata Wawa tuh nggak seluas teman-teman yang lain gitu mungkin. Tapi pas di Otsko, kayak kita tuh dilihatkan banyaknya kesempatan yang akan hadir di kehidupan kita gitu Kak. Dan Volika juga kita ketemunya di Otsko kan, Nah jadi pas di Otsko tuh Wawa ngerasa, oh aku tuh harus punya mimpi ke depannya. Aku tuh kalau misalnya mau jadi hebat yang bermanfaat tuh gimana gitu, nggak bisa hanya sekedar kata-kata, tapi salah satunya harus diimplementasikan dengan cara salah satunya ikut Mapres gitu. Dan kenapa bisa nemuin turning point-nya di Otsko? Mungkin karena punya strong why sebelumnya ya Kak, untuk kenapa pada akhirnya pengen kuliah di IPB dan pengen join Mapres dan lain-lainnya. Jadi itu sih, dan pastinya motivasi terbesar adalah keluarga. Kemudian mendorong kalian untuk tetap kuat ya proses selama ini. Luar biasa nih teman-teman Wawa dan Volika. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin teman-teman punya pesan dan mungkin masukan juga buat teman-teman kita yang lagi nonton. Apa aja mungkin yang harus mereka persiapkan dan pesan-pesan lainnya yang buat teman-teman soal prestasi untuk bersiap menjadi Mapres selanjutnya. Aku mau cerita ya, karena kamu tadi bahas Otsko. Jadi aku tuh anaknya nggak kompetisi banget Kak. Dari SMP aku paskibra, aku pramuka, jadi ketua regu tuh waktu SMP. Ketika di SMA aku jadi ketua pramuka. Jadi kegiatan-kegiatan aku tuh pengabdian banget. Orang lihat aku tuh anak sosial banget gitu. Terus ketika kuliah semester 1 sama 2 aku bisnis, aku bosen sama dunia kuliah, aku pengen keluar kuliah 3 kali. Sampai orang tua aku nggak mau biayain aku. Fun fact itu. Oh my god, Iya. Terus tante aku bilang kayak, tugas kamu sekarang adalah mengalahkan diri kamu sendiri, dan selain itu juga kamu harus menyelesaikan tanggung jawab yang sudah kamu mulai. Nah, dari situ aku mulai berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan Otsko juga turning point aku dari anak pengabdian ke kompetisi. Aku ngerasa bahwa pengabdian itu berdampak, tapi ketika kita punya design thinking yang bagus, cara berpikir kritis yang baik, pengabdian kita tuh akan lebih to the point, headshot ke intinya gitu, ke masalahnya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah dapat kompetisi, belum pernah dapat juara, gak apa-apa, karena ya ini adalah tempat belajar kita gitu. Aku pun baru mulai di semester 4 untuk mencoba lomba-lomba kayak gitu. Terus
Mapres karena semangat belajarku tinggi, aku nyoba banyak perlombaan yang ternyata ketika di Mapres itu mendukung untuk keberagaman kompetisi karena nilainya beda. Alhamdulillah dari situ. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa masa lalunya bukan anak yang juara banget, bukan kompetisi banget, kita selalu bisa untuk menemukan benang merah dari background story kita untuk kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain dengan cara yang baik. Jadi it's okay, be yourself dan percaya diri dulu aja. Dari bawah gimana? Kalau dari Wawa, fun fact-nya juga sebenarnya Wawa dari semua capaian unggulan yang totalnya 10 ya maksimal di nasional itu nggak pernah sama sekali kepikiran aku ikut ini untuk Mapres gitu Kak. Jadi menurut Wawa kalau misalnya teman-teman pengen join Mapres sebisa mungkin lakukan dengan tulus gitu. Jangan sampai ngumpulin capaian-capaian hanya untuk di-convert ke Mapres. Karena Wawa pernah dapat cerita atau dapat pertanyaan kayak, Kak aku tuh ikut pengabdian gitu, tapi di satu titik pengabdian itu tuh ada biasanya kan ada best partisipan kayak gitu, dia nggak dapet dan akhirnya kayak aku kesel tau Kak gitu. Maksudnya why kamu ikut pengabdian hanya mencari best partisipan atau best delegate kayak gitu loh. Jadi usahakan apapun yang teman-teman lakukan semuanya itu ada unsur sincerity-nya, ketulusan, keikhlasan dari hati. Karena balik lagi teman-teman, kalau kita hanya ngejar title Mapres, kalau udah dapat, so what the next gitu. Bahkan menyandang gelar Mapres tuh aja tuh rasanya nggak terlalu mudah gitu Kak. Karena ketika kamu salah, malah yang disalahin tuh karena kayak kamu Mapres, kamu harusnya kayak gini gitu. Jadi kita kayak seakan-akan manusia yang nggak boleh salah gitu. Harus sempurna banget. Dan padahal ya kalau misalnya kita salah as a pribadi gitu loh, bukan as a Mapresnya gitu. Karena kita hanya manusia yang terlupa dari kesalahan. Nah kalau misalnya motivasi mau jadi Mapresnya itu belum terlalu kuat, untuk menghadapi after Mapresnya tuh nanti bisa jadi kitanya semua jadi struggle. Jadi make sure teman-teman punya motivasi yang kuat, kemudian punya keinginan yang jelas gitu kenapa teman-teman harus jadi Mapres. Dan selanjutnya ya persiapkan diri sebagus mungkin, CU, GK, dan bahasa Inggrisnya tuh benar-benar dimaksimalkan, divariasikan. Kalau ini as a technically-nya ya Kak, capaian unggulannya benar-benar lah teman-teman variasiin, jangan hanya kompetisi terus. Sama aku sama Polika juga sebenarnya kita nggak yang kompetisi banget kan. Iya parah, pengabdian ya background story kita padahal dua-duanya. Nah dan mostly dari capaian unggulan awal kemarin tuh itu tuh program-program yang dibikin dari 1001 Cita gitu Kak, yayasan yang Wawa dan teman-teman kembali. Jadi gitu sih teman-teman, cari motivasinya terus kuatkan langkah ke depannya. Yeay, luar biasa. Terima kasih banyak Wawa dan Polika buat sharing-sharingnya bareng teman-teman soal prestasi yang lagi nonton. Semoga banyak hal yang bisa teman-teman petik. Tadi aku salah satu yang aku catat adalah ketulusan untuk kalian kemudian berproses buat diri sendiri dan untuk banyak orang gitu kan, untuk memberikan impact yang lebih luar biasa lagi melalui Mapres gitu. Oke, kalau gitu kita tutup ya podcast kali ini. Terima kasih banyak Wawa dan Polika, sehat-sehat ya. Terima kasih Tetap berkabar. Next step apa nih yang akan dilakukan dan cerita-cerita baru dari Wawa dan Polika. Kalau gitu aku tutup podcastnya. Terima kasih teman-teman. See you. See you.